Oke, selamat malam. Oh, sorry. Baik, di sini saya akan men-sharingkan cara mengisi formulir pemotongan 1721A1 dan cara pengisian SSP. Sebelum kalian mengisi formulir pemotongan ini, kalian bisa menyediakan data seperti identitas perusahaan, data pegawai, dan perhitungan gaji karyawan. Dan ini untuk pasal 21. Dan kita mengisi formulir pemotongan 1721A1 di mana formulir ini merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap ataupun penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Nah, di sini pertama-tama yang kita harus isikan adalah di bagian nomor ini. 12 artinya bulan ke-12, 20 artinya 2020. Dan di sini saya akan menggunakan data validation, yang dimana data validation ini berisi nomor urut pegawai. Ini memudahkan kita untuk membuat rumus sekali saja di formulir ini, dan menggunakan data validation ini akan mencakup semua pegawai. Nah, dia langsung akan berubah karena kita ini sebagai nomor urut sebagai patokan, seperti itu. Nah, untuk membuat data validation sendiri itu kalian bisa ke data, lalu ke data validation, dan kalian pilih di allow itu berupa list, dan lalu kalian blok data mana yang akan kalian buatkan daftar list, seperti itu. Selanjutnya untuk nama, kita akan mengisi nama NPWP pemotong dan nama pemotong. Sebelum itu kita harus mengisi nama pemotong terlebih dahulu, dimana kita menggunakan rumus link sama dengan langsung kalian klik di identitas perusahaan, yaitu nama pemotongnya ini sendiri. Selanjutnya untuk nomor NPWP kita menggunakan rumus value, left, dan lookup. Karena data berupa berbentuk horizontal, jadi kita menggunakan rumus lookup. Dimana H18 ini atau nama pemotong ini menjadi kuncinya untuk mencari data yang kita perlukan. Selanjutnya kalian bisa blok untuk tabel array-nya ini berupa identitas perusahaan dari kolom B7 sampai dengan D14. Lalu ketikkan angka 2 karena data yang kita butuhkan yaitu di kolom kedua. Selanjutnya untuk rumus atau formula left-nya itu kita perlu 9 angka dari sebelah kiri. Jadi kita ketikkan 9. Jika kita memerlukan 12, jadi kita ketikkan sini 12. Untuk mencari 3 angka di tengah-tengah kita menggunakan rumus mid dan lookup. Di mana rumus lookup-nya masih sama, yang berbeda hanya mid-nya saja. Mid ini kita ambil dari angka urutan ke-10 dari NPWP tersebut, dan kita hanya mengambil 3 angkanya saja. Selanjutnya untuk rumus right, kita akan mengambil 3 angka dari sebelah kanan. Untuk lookupnya sendiri ini rumusnya masih sama, bisa kalian copy paste. Selanjutnya untuk pengisian identitas penerima penghasil yang dipotong, kita bisa dari nomor 2 terlebih dahulu. Nah, untuk identitas penerima ini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena datanya itu berbentuk vertikal. BZ11 ini merupakan nomor urutnya yang akan menjadi kata kunci dari semuanya, atau data sebagai data utama yang dari kita akan perlukan untuk data yang kita cari. Selanjutnya dari data pegawai kita memperoleh NPWP, identitas NPWP penerima ini dari tabel pegawai. Kita blok dari A8 sampai dengan B127. A ini merupakan kolom nomor urut dan B ini merupakan kolom NPWP. Kita memerlukan dari kolom kedua, jadi B ini merupakan dari nomor NIK ataupun nomor paspornya, dan kita memerlukan di kolom kedua itu kolom ke NIK. Selanjutnya jika sudah bisa kalian enter. Selanjutnya baru kita bisa membuat NPWP-nya. Nah, NPWP sendiri itu menggunakan rumus value, left, lookup, dan T26. T26 ini adalah NIK menjadi kata kuncinya. Selanjutnya kalian blok dari data pegawai dari B8 sampai dengan D127, dan kalian ketikkan 3 karena kita memerlukan dari kolom ketiga, seperti itu. Dan untuk rumus left sendiri kita memerlukan 9 angka dari sebelah kiri, jadi kita ketik angka 9. Selanjutnya untuk mencari 3 angka di tengah-tengah kita bisa menggunakan rumus mid, sama seperti 3 yang ini, yang berbeda hanya dari rumus VLOOKUP saja. VLOOKUP ini
T20 menggunakan T26 ataupun nomor nicknya menjadi patokan. Jadi untuk rumus NPWP sebelah kiri, di tengah, dan di right ini rumus VLOOKUP-nya itu sama. Yang berbeda hanyalah untuk right dan mid ataupun left-nya sendiri, seperti itu. Nah, untuk nama kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana BZ11 ini menjadi patokan ataupun nomor urutnya menjadi patokan. Untuk data pegawainya bisa kalian blok dari A8 sampai dengan C. Yang kalian ketikkan angka 3 karena kita memerlukan di kolom ketiga, seperti itu. Untuk alamat pun itu sama. Yang berbeda hanya di sampai mana kalian blok dan kolom keberapa yang kalian inginkan. Selanjutnya untuk di status ataupun jumlah, untuk di jenis kelamin ini kita menggunakan gabungan rumus antara if dan VLOOKUP. If ini untuk memilih jika dia laki-laki diberi tanda X, jika dia tidak laki-laki diberi tanda min. Untuk rumus VLOOKUP ini masih sama. Dan untuk di bagian perempuan itu sama, hanya yang berbeda di bagian L dan P-nya di sini, karena perempuan jadi P. Jika dia perempuan maka diberi tanda X, jika tidak maka diberi tanda min. Nah, selanjutnya kita ke status atau jumlah atau tanggungan keluarga untuk PTKP-nya. Untuk K sendiri ini bisa kita ketik manual. K-nya yang ini bisa kita ketik manual untuk mengisi apakah dia tanggungannya 2, 3 ataupun 1. Itu kita menggunakan rumus if, left, VLOOKUP. Nah, left ini berfungsi untuk kita mengambil huruf K-nya, dan jika dia data ini merupakan huruf K, maka kita akan mengambil satu angka dari sebelah kanan, yaitu ini untuk rumus pembenarannya. Jadi kita mengambil satu angka dari kanan, jika tidak maka kita tidak isi apa-apa. Nah, untuk rumus TK sendiri itu sama, bisa kalian copy paste sebelumnya dan di sininya kalian ubah menjadi TK. Selanjutnya untuk nama jabatan itu bisa kalian gunakan rumus VLOOKUP sama seperti rumus yang nama dan alamat. Bisa kalian ubah di bagian ininya saja, F dan angka atau kolom keberapa yang kalian butuhkan, seperti itu. Selanjutnya untuk mengisi gaji pokok, untuk mengisi rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21, kalian menggunakan rumus VLOOKUP seutuhnya. Jadi kalian bisa buat ini sekali, dimana VLOOKUP kita menggunakan nomor urutnya. Lalu kalian memperoleh data ini dari perhitungan gaji pegawai, kalian blok dari A9 sampai dengan N128 ataupun sampai. Sebelum itu kita mari cek dulu untuk sheet perhitungan gaji karyawan. Nah, untuk sheet gaji karyawan itu dari A sampai dengan kolom Y. Jadi untuk di formulir ini, di bagian gaji ini bisa kalian blok dari A sampai dengan Y ataupun A sampai dengan N, terserahnya kalian. Dan yang kita perlukan untuk gaji pokok ini adalah di kolom ke-7, karena gaji pokok itu berada di kolom ke-7, seperti itu. Selanjutnya untuk mencari Nah, selanjutnya untuk mencari tunjangan lainnya itu sama menggunakan rumus VLOOKUP, hanya saja yang berbeda di bagian belakang, sedikit di bagian belakangnya saja. Tunjangan istri, tunjangan anak, premi asuransi itu sama saja. Dan jumlah untuk penghasilan bruto itu bisa kalian menggunakan rumus SUM untuk menjumlahkan semuanya. Untuk biaya jabatan itu menggunakan rumus VLOOKUP. Biaya pensiun sampai dengan biaya pensiun itu menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk jumlahnya bisa kalian jumlahkan sendiri. Selanjutnya untuk di bagian jumlah penghasilan itu bisa kalian kurangkan dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan ini, dan ketemulah hasil segini, yaitu 15.856.800. Selanjutnya untuk di bagian ini kalian sesuaikan jumlah penghasilan itu untuk penghasilan perhitungan pasal 21 setahun. Berarti ini 190 ini didapat dari
jumlah penghasilan neto ditambah dengan penghasilan neto masa pajak sebelumnya dikali dengan 12 jika ada. Jika penghasilan neto pajak masa sebelumnya ada, bisa kalian isikan, jika tidak usah. Selanjutnya untuk penghasilan tidak kena pajak itu kalian menggunakan rumus VLOOKUP. Penghasilan pajak setahun itu kalian menggunakan pengurangan seperti biasa, di mana jumlah penghasilan untuk perhitungan pasal 21 setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya untuk PPh pasal penghasilan setahun atau disetahunkan itu kalian menggunakan rumus VLOOKUP karena itu ada di perhitungannya. Dan untuk penjumlahan bisa kalian jumlahkan sendiri. Selanjutnya untuk identitas pemotong, karena ini identitas pemotong jadi kita nama sebagai kata kuncinya kita buat dulu. Namanya bisa diketik ataupun jika nama pemotongnya banyak bisa kalian buatin data validasi. Untuk NPWP itu masih menggunakan rumus value left lookup karena data berupa horizontal jadi kita gunakan lookup. Lalu R75 ataupun nama ini menjadi kata kuncinya dan kita memperoleh data dari identitas perusahaan kalian blok dari F7 sampai dengan G9. Kalian beri tanda angka 2 dan kita mengambil 9 angka dari sebelah kiri. Untuk rumus left seperti ini, untuk midnya seperti ini atau mengambil 3 angka di tengah, dan untuk mengambil 3 angka di sebelah kiri seperti ini. Jadi, setelah itu kalian beri tanggal untuk dan tanda tangannya. Tanggalnya bisa kalian ketik pribadi. Nah, tanda tangan ini bisa kalian isikan sendiri juga. Untuk pengisian formulir pemotongan 1721A1 itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke SSP. Nah, di SSP sendiri itu kita masih menggunakan rumus yang hampir sama dengan tadi. Hanya saja di sini kata kuncinya berbeda. Nah, untuk dari semua data di sini kita menggunakan nama wajib pajak ini menjadi kata kuncinya. Nah, untuk mencari nama wajib pajak kita menggunakan rumus link, yaitu sama dengan lalu kalian klik nama WP ini di sheet identitas perusahaan. Selanjutnya untuk NPWP sendiri karena ini kolomnya dibuatkan masing-masing satu-satu. Jadi kalian ketikkan buat rumusnya pun satu-satu seperti ini menggunakan rumus lab dan lookup, di mana I12 ini merupakan nama WP-nya yang menjadi kata kuncinya dan kalian mendapatkan data ini dari identitas perusahaan. Jadi cara penggunaan rumus lookupnya masih sama. Ini menggunakan rumus MIT, sampai dengan terakhir bisa menggunakan rumus MIT ataupun rumus right, itu boleh-boleh saja. Untuk alamat WP kita menggunakan rumus lookup sama, yang berbeda hanya di bagian belakangnya saja. Karena di sini merupakan data yang kalian perlukan dan ini merupakan data kuncinya. Seperti itu. Untuk NOP itu juga sama caranya. Kita menggunakan rumus left sama seperti tadi mencari NPWP-nya. Untuk alamat UP-nya pun sama menggunakan rumus lookup, hanya beda di belakangnya saja. Selanjutnya untuk masa pajak ini bisa kalian ketikkan sendiri. Jika masa pajak Juli bisa kalian ketik di Juli, beri tanda silang di Juli. Jika Agustus di Agustus. Untuk tahun pajak bisa kalian ketikkan manual. Selanjutnya untuk jumlah pembayaran ini kalian mendapat jumlah dari perhitungan gaji karyawan di kolom ataupun di sel 130. Sel 130 ini merupakan penjumlahan dari X130 ini merupakan penjumlahan dari semua perhitungan gaji karyawan pada bagian gaji yang diterima sebulan. Jadi ini jumlah semuanya ini itu kalian laporkan di SSP. Seperti itu. Pengisian SSP itu terbilang lebih singkat daripada formulir pemotongan 1721A1. Jadi sekian sharing dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.